Innama ukhbirukum annama ilahukum ilahu wahid. Kaula cuma ngabarakikum dak sampeyan tentang tauhid. Annama ilahukum semasteh tining pangeran sampeyan de. Alladzi atqukum ila ibati alladzi takasaddat. Semasteh tining pangeran sampeyan ilahun wahid panik-panik setunggal. Tauhid sampai sebut lagi, Islam ini agama tauhid, agama yang ditaati datang dari zat yang satu, yang diibadahi cuma satu, yang ditaati cuma satu. Tidak ada taat dalam agama kecuali kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah karena disuruh oleh Allah. Kalau kita gambarkan sejenak secara utuh, Islam sebagai agama adalah wadah, katakanlah bingkai. Di dalam Islam ada yang disebut ajaran. Itu harus murni datang dari Allah. Ajaran itu disebut dengan ajaran syariat. Syariat gampangnya dibagi tiga. Yuk, yang malah enggak kaca. Syariat sebagai ajaran Islam yang pasti datang dari Allah dibagi tiga bagian. Pertama, akidah. Dua, ibadah. Tiga, hukum. Penting. Pokok. Jadi syariat itu ajaran murni dari Allah. Dasarnya wahyu. Kalau bukan dari Quran atau dari hadis. Sebab Nabi pernah bersabda, apa kena? Utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi hadis juga datang dari wahyu. Hadis sebagai penjelasan atau tafsir dari Al-Quran. Akidah adalah bagian dari iman. Hanya kalau iman berpasangan dengan al-Islam. Di sini Islam sebagai jenis amalan atau ketundukan. Al-iman ada rukun berapa? 6. Tidak semua di dalam itu bisa diamalkan langsung, tetapi hanya sebagai pondasi. Iman kepada Allah, kepada malaikat, lalu malaikat turun membawa wahyu kitab suci kepada Rasul dari manusia untuk menyampaikan bahwa alam akan berakhir dengan kiamat dan manusia dibebaskan, namun kebebasan manusia dibatasi dengan takdir. Iman Allah, malaikat, kitab suci, Rasul, kiamat, dan takdir. Itu berpasangan dengan al-Islam. Islam bukan sebagai agama, tapi sebagai jenis amalan pokok, yaitu 5 rukun Islam. Tetapi akidah bagian dari yang harus kita yakini. Lah, akidah ini yang rawan. Bisa datang dari wahyu, kadang-kadang datang dari luar wahyu. Ini yang harus hati-hati. Yang banyak terjadi pelanggaran di akidah ini. Padahal akidah berpasangan dengan ibadah. Tidak ada ibadah kecuali sumbernya yang memicu amalan adalah akidah. Akidah adalah keyakinan, informasi ya, yang di dalamnya terkandung janji atau ancaman dari hak Allah ya. Ada janji keberuntungan atau ancaman kesialan. Semua itu hak Allah, tidak boleh kita terima kecuali dalilnya jelas wahyu Al-Quran atau hadis. Kan banyak terjadi di luar wahyu. Contohnya yang kemarin di masa musim corona ada orang bicara siapa menyembelih sapi kemudian dimakan dagingnya mentah-mentah itu bisa selamat dari corona. Lah, selamat dari corona, dari penyakit, bala, musibah itu siapa yang berhak memenuhi itu?
Kalau tidak ada dalil berarti kedustaan kepada Allah dibuat mendustai manusia deh. Tengah ya, akidah ya. Karena akidah punya apa di dalamnya mengandung janji atau ancaman, maka memicu kita atau manusia bisa mentaatinya. Oleh karena itu berhati-hati. Itu ada janji, ada ancaman. Siapa membaca sholawat nariyah sekian kali, maka akan begini, begitu. Nah, itu janji. Padahal sholawat itu sendiri bukan dari Nabi. Dalil dari wahyunya mana? Berarti kebohongan. Yang berjanji bukan Allah, yang mengancam bukan Allah. Siapa tidak merayakan maulid Nabi, dia akan terancam tidak dapat syafaat. Ini kedustaan. Nah, maka hati-hati akidah, yang rawan akidah. Ya. Terus jadi akidah informasi yang harus kita yakini, ya, di dalamnya mengandung janji atau ancaman hak Allah, maka diwajibkan dia yang bisa diterima harus ada dalil dari Allah. Berarti supaya ada kepastian bahwa yang berjanji di dalamnya itu adalah Allah, yang mengancam itu adalah Allah. Kalau itu diproses menjadi ketaatan disebutlah dengan ibadah. Kemudian di belakang itu ada hukum. Nah, hukum itu ketika diterima, ditaati, masuk dalam wilayah ibadah. Ketika diterima, masuk wilayah akidah. Hukum itu. Hukum dibagi dua. Ringkas saja. Hukum dibagi dua. Ada hukum usul yang semuanya qat'id dilalah sudah ada di Al-Quran, ada hadis, yaitu rukun Islam. Rukun Islam 5, ikrar 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Semua ada dalilnya. Langsung dari Allah, jangan membuat-buat. Kemudian yang dilarang, yang berlawanan dengan itu, yaitu merusak asas dari agama, yaitu tauhid dengan TBC. Kemarin sudah disampaikan. Yang melanggar TBC itu sudah larangan agama. Terus melarang mengkonsumsi atau mempengaruhi kemandirian akal, kebebasan, itu lawan dari sholat, kebaikan sholat. Melarang merusak kesucian harta dengan yang haram, sudah disampaikan tadi. Merusak nasab dengan perzinaan, bahkan la taqrabuz zina. Semua yang mendekati kepada zina semua sudah diharamkan. Diharam termasuk pacaran, termasuk dua-duaan. Terus merusak hidup. Ini semua sudah ada. Di balik lebih dari itu, hukum usul, hukum furu, bagian-bagian. Inilah yang saya sebut sistem pendidikan agama kita di banyak lembaga terbalik, terpengaruh oleh pelajaran ilmu alat. Kalau ilmu alat kita memang belajar dari ujung, dari hilir ke hulu, dari ujung ke pangkal. Ini ilmu alat, belajar nahwu dari al-kalam dan i'rab, belajar sorob dari tasrifan, iqlal, belajar tajwid dari huruf hijaiyah dari awal. Tetapi agama tidak boleh, karena agama dibalik. Agama itu datang dari Allah, maka sumber pengambilannya harus autentik, asli, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Jundab bin Abdillah berkata bahwa ta'allamnal imanah qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu di masa Nabi belajar iman lebih dulu. Rukun iman dipelajari. Apa yang disampaikan oleh Nabi, perilaku Nabi. Kalau sudah yakin, kemudian summa ta'allamnal Qur'an. Kalau iman pasti tauhid yang dimaksud. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, ilmunya, fasdatna bihi imana. Maka bertambahlah
iman kami dengan Al-Quran, kan sudah yakin, kenal dulu kepada Allah. Dan wahyu itu dari mana? Al-Quran, dari Allah, maka tambah yakin. Sekarang kita enggak, belajar justru dari agama, justru dari konteks agama. Jangan samakan dengan ilmu alat. Agama harus tauhid lebih dulu. Kita sekarang belajar dari ujung. Dari ujung. Hukum fikihnya yang kita pelajari adalah pendapat. Kadang-kadang tidak pakai dalil. Maka tadi usul sudah ada di Al-Quran hadis yang disebut dengan fikih sunnah. Sedangkan hukum furu adalah fikih madhabi. Fikih ijtihadi yang boleh pakai dalil qiyas. Dalil qiyas tidak boleh masuk ke wilayah akidah dan ibadah. Akidah ibadah tidak boleh dalil qiyas. Karena qiyas, analogi itu bisa dipakai kalau tahu ilat di dalamnya, alasannya apa. Contoh ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Siapa yang tahu kenapa hanya 2 rakaat? Apa tidak boleh kita 4 rakaat? Kan baik-baik saja kalau kita pikir secara akal. Karena tidak tahu ilatnya apa. Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh pakai dalil qiyas. Hanya hukum. Yang kita pelajari adalah hukum furu. Itulah karena apa sering orang masih sanksi Islam belum sempurna. Karena ada majelis tarjih di Muhammadiyah. Ada basul masail DNU. Itu wilayahnya hukum furu. Karena objek dari hukum selalu berkembang dan berubah-ubah, maka diperbolehkan kita ijtihad hukum. Dan kalau ijtihad bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau lewat ranah ijtihad, benar kita dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1. Dia kenal. Hari yang kita pelajari dulu pendapat-pendapat, akibatnya anak didik yang masih kosong hatinya dimasuki oleh pendapat-pendapat yang pro kontra kadang-kadang, maka kacau pemahaman agamanya. Kebanyakan tidak kenal apa tauhid ya. Padahal tauhid itu asas penting dari agama.